Kalian tahu nggak, ada sebuah negara di Afrika yang pernah dijuluki keranjang roti Afrika karena kesuburannya. Tapi sekarang justru terperosok dalam krisis yang tak berkesudahan. Negara itu adalah Zimbabwe. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu momen paling krusial dalam sejarah modernnya, yaitu kudeta militer yang mengguncang negara itu dan mengubah segalanya. Untuk memahami apa yang terjadi, kita harus mundur sedikit ke belakang. Selama hampir 4 dekade, Zimbabwe berada di bawah cengkeraman Robert Mugabe, seorang pahlawan kemerdekaan yang berubah menjadi diktator. Di bawah pemerintahannya, ekonomi yang dulunya kuat hancur lebur. Hiperinflasi meroket gila-gilaan, sampai-sampai harga barang bisa naik 2 kali lipat dalam sehari. Pengangguran massal dan kemiskinan menjadi pemandangan biasa, menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat. Di tengah kekacauan ini, hadirlah Emmerson Mnangagwa, seorang loyalis Mugabe yang dijuluki Sang Buaya karena kelihayan politiknya. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang kepercayaan Mugabe, tapi hubungan mereka retak. Puncaknya adalah saat Mugabe memecat Mnangagwa dari posisi wakil presiden, seolah membuka jalan bagi istrinya, Grace Mugabe, untuk mengambil alih kekuasaan. Langkah ini ternyata menjadi pemicu utama. Militer, yang punya hubungan erat dengan para veteran perang kemerdekaan dan Mnangagwa sendiri, merasa terancam dengan manuver politik Grace Mugabe. Mereka tidak sudi dipimpin oleh seseorang yang dianggap tidak punya rekam jejak perjuangan. Ketegangan di dalam partai penguasa, ZANU-PF, mencapai titik didih. Militer melihat ini sebagai satu-satunya cara untuk membersihkan para penjahat di sekitar Mugabe dan menyelamatkan negara dari keruntuhan total. Pada malam 14 November tahun 2017, tank-tank mulai bergerak memasuki ibu kota, Harare. Militer dengan cepat menguasai stasiun televisi nasional, gedung parlemen, dan bandara. Mereka menangkap beberapa menteri yang loyal kepada Grace Mugabe, sementara Robert Mugabe sendiri ditempatkan di bawah tahanan rumah. Namun, militer dengan cerdik menyebut tindakan mereka bukan sebagai kudeta, melainkan koreksi sementara untuk menstabilkan negara. Ini adalah taktik untuk menghindari kecaman keras dari dunia internasional. Reaksi masyarakat Zimbabwe pun terbelah. Di satu sisi, banyak yang turun ke jalan merayakan intervensi militer ini. Mereka melihatnya sebagai akhir dari tirani Mugabe yang telah menyengsarakan mereka selama puluhan tahun. Harapan akan perubahan dan masa depan yang lebih baik membuncah. Namun, di sisi lain, banyak juga yang skeptis. Mereka khawatir ini hanyalah pergantian rezim dari satu tiran ke tiran lainnya, dengan militer kini berada di kursi pengemudi. Dunia internasional merespons dengan hati-hati. Uni Afrika dan komunitas internasional lainnya menyerukan penyelesaian damai dan kembalinya tatanan konstitusional, namun mereka tidak mengambil tindakan tegas. Sebagian besar negara tampaknya memilih untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa hari penuh ketidakpastian, Robert Mugabe akhirnya menyerah pada tekanan dan mengundurkan diri. Momen ini disambut dengan euforia luar biasa di seluruh Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, yang sempat melarikan diri ke luar negeri, kembali sebagai pahlawan dan dilantik menjadi presiden baru. Ia berjanji akan membuka lembaran baru, membawa reformasi ekonomi, dan menjadikan Zimbabwe terbuka untuk bisnis. Tapi, apakah janji-janji itu terwujud? Sayangnya, tidak sepenuhnya. Setelah Mnangagwa berkuasa, masalah-masalah lama ternyata tidak kunjung hilang. Ekonomi masih terpuruk, mata uang terus melemah, dan korupsi tetap merajalela. Mnangagwa memang mencoba memperkuat posisinya, tapi pemerintahannya juga menggunakan cara-cara represif untuk menekan oposisi dan kritik, mirip seperti era Mugabe. Harapan rakyat yang sempat melambung tinggi perlahan meredup, digantikan oleh kekecewaan. Kudeta di Zimbabwe ini sebenarnya bukan kejadian yang aneh di Afrika. Benua ini punya sejarah panjang intervensi militer dalam politik. Kita bisa melihat pola yang mirip di negara-negara seperti Mesir, Mali, atau Burkina Faso, di mana militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan untuk memulihkan ketertiban atau melawan pemerintahan yang korup. Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi di banyak negara Afrika dan betapa kuatnya peran militer sebagai aktor politik. Ketika institusi sipil lemah dan pemimpin gagal memenuhi harapan rakyat, militer seringkali melihat peluang untuk masuk dan mengambil alih kendali. Lalu, bagaimana masa depan Zimbabwe? Pertanyaan ini masih sulit dijawab. Negara ini terjebak dalam siklus krisis yang seolah tak ada habisnya. Stabilitas politik masih jauh dari angan-angan,
dengan ketegangan yang terus membara di antara elite politik. Pemulihan ekonomi membutuhkan reformasi yang mendalam dan kepercayaan dari investor, sesuatu yang sulit didapat ketika situasi politik tidak menentu. Peran komunitas internasional sangat penting di sini. Bantuan keuangan, investasi, dan tekanan diplomatik bisa membantu mendorong Zimbabwe ke arah yang benar. Tapi pada akhirnya, perubahan sejati harus datang dari dalam. Rakyat Zimbabwe sendiri yang harus terus berjuang menuntut pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan demokratis. Kisah kudeta Zimbabwe adalah cerminan tragis dari harapan yang pupus. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana transisi kekuasaan yang didalangi militer seringkali hanya mengganti wajah pemimpin, tanpa mengubah sistem yang rusak di baliknya. Peristiwa ini akan terus membayangi politik, ekonomi, dan masyarakat Zimbabwe untuk waktu yang lama, menjadi pengingat pahit tentang betapa sulitnya jalan menuju perubahan yang sejati. Setelah Emmerson Mnangagwa berhasil menggulingkan Robert Mugabe dengan bantuan militer, banyak yang berharap akan ada perubahan besar di Zimbabwe. Mnangagwa menjanjikan fajar baru bagi negara, reformasi ekonomi, dan pembukaan kembali hubungan dengan dunia internasional. Awalnya, ada optimisme. Ia mencoba menarik investasi asing dan memperbaiki citra negara yang sudah lama terisolasi. Namun, janji tinggal janji. Alih-alih membaik, pemerintahan Mnangagwa justru menghadapi tantangan yang sama, bahkan lebih buruk dari era Mugabe. Perubahan kepemimpinan ternyata tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan sistemik yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Posisi Mnangagwa sendiri tidak pernah benar-benar aman. Meskipun ia didukung oleh militer yang membawanya ke tampuk kekuasaan, ia juga harus terus-menerus menyeimbangkan kepentingan berbagai faksi di dalam partai berkuasa, ZANU-PF, dan di kalangan elit militer itu sendiri. Ini menciptakan pemerintahan yang rapuh, di mana loyalitas bisa berubah dengan cepat. Kudeta yang terjadi tidak hanya memperburuk situasi ekonomi, tapi juga sosial. Harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik pupus dengan cepat. Krisis ekonomi semakin dalam, inflasi meroket hingga tak terkendali, dan mata uang lokal kehilangan nilainya secara drastis. Pengangguran massal, kelangkaan bahan bakar, listrik yang sering padam, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi menjadi pemandangan sehari-hari. Penderitaan rakyat biasa semakin menjadi-jadi. Banyak keluarga yang kesulitan untuk sekadar makan satu kali sehari. Sistem kesehatan dan pendidikan yang dulu pernah menjadi kebanggaan Afrika kini berada di ambang kehancuran. Ketegangan sosial pun meningkat. Protes dan demonstrasi yang menuntut perbaikan ekonomi dan kebebasan politik seringkali dihadapi dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Kekerasan negara terhadap aktivis dan oposisi menunjukkan bahwa wajah rezim baru tidak jauh berbeda dengan yang lama. Mimpi akan Zimbabwe yang lebih demokratis dan sejahtera seakan semakin jauh dari kenyataan. Kisah kudeta di Zimbabwe bukanlah kejadian yang unik di benua Afrika. Sejarah Afrika modern memang diwarnai oleh intervensi militer dalam politik. Jika kita melihat negara lain seperti Mesir pada tahun 2013, militer turun tangan menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis dengan alasan untuk menjaga stabilitas nasional. Di Mali, Burkina Faso, dan Guinea, kita juga melihat pola yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Militer mengambil alih kekuasaan dengan janji untuk memberantas korupsi dan mengembalikan ketertiban, namun seringkali justru melanggengkan kekuasaan mereka sendiri. Kudeta di Zimbabwe menonjol karena dilakukan secara internal, di mana militer yang selama ini menjadi pilar rezim justru berbalik melawan pemimpinnya sendiri. Ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di mana militer tidak hanya bertindak sebagai penjaga negara, tetapi juga sebagai penentu utama arah politik. Peran militer yang semakin dominan ini menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi di Afrika. Alih-alih membangun institusi sipil yang kuat, banyak negara justru kembali bergantung pada kekuatan senjata untuk menyelesaikan krisis politik. Lantas, bagaimana masa depan Zimbabwe setelah semua gejolak ini? Pertanyaan tentang stabilitas politik masih menjadi misteri besar. Ketegangan di dalam ZANU-PF dan militer masih terus membara di bawah permukaan. Setiap saat, perebutan kekuasaan baru bisa meletus, menyeret negara ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam lagi. Selama politik masih didominasi oleh elit yang sama dan mekanisme penyelesaian konflik yang demokratis tidak berfungsi, stabilitas jangka panjang akan sulit dicapai. Dari sisi ekonomi, jalan menuju pemulihan masih sangat terjal. Zimbabwe membutuhkan reformasi struktural yang fundamental, pemberantasan korupsi yang serius,
dan kebijakan yang dapat dipercaya untuk menarik kembali investasi. Tanpa stabilitas politik, semua upaya pemulihan ekonomi akan sia-sia. Harapan untuk masa depan yang lebih baik memang masih ada, tetapi sangat bergantung pada kemauan para pemimpin untuk benar-benar berubah dan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dunia internasional sebenarnya memegang peran penting dalam menentukan nasib Zimbabwe. Sanksi ekonomi yang selama ini dijatuhkan memang bertujuan untuk menekan rezim, namun seringkali dampaknya justru paling dirasakan oleh rakyat biasa. Di sisi lain, pencabutan sanksi tanpa adanya reformasi nyata hanya akan melegitimasi rezim yang represif. Komunitas internasional, termasuk negara-negara tetangga di Afrika, perlu mengambil pendekatan yang lebih seimbang. Bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat harus terus berjalan. Namun, bantuan pembangunan dan investasi skala besar harus diiringi dengan syarat yang jelas terkait perbaikan tata kelola pemerintahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Diplomasi yang kuat dan tekanan yang konsisten diperlukan untuk mendorong Zimbabwe ke arah transisi demokrasi yang sejati. Tanpa campur tangan yang konstruktif dari dunia luar, Zimbabwe mungkin akan terus terjebak dalam siklus krisis yang tak berkesudahan. Sebagai kesimpulan, kudeta militer di Zimbabwe adalah sebuah peristiwa kompleks dengan dampak yang sangat luas dan mendalam. Ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan cerminan dari krisis politik, ekonomi, dan sosial yang telah berlangsung lama. Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika militer terlalu dalam terlibat dalam urusan politik. Bagi rakyat Zimbabwe, kudeta yang awalnya menjanjikan harapan baru justru membawa mereka ke dalam babak penderitaan yang lain. Secara jangka panjang, masa depan Zimbabwe akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman politik elit dan militer, membangun kembali institusi demokrasi yang kuat, serta memulihkan ekonomi yang hancur. Ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit, namun bukan berarti tidak mungkin. Kisah Zimbabwe menjadi pelajaran berharga bagi banyak negara lain tentang pentingnya menjaga supremasi sipil dan memperjuangkan demokrasi yang sejati. Setelah menggulingkan Mugabe, Mnangagwa, atau yang dijuluki Sang Buaya, mengambil alih kekuasaan, banyak yang berharap ini akan menjadi fajar baru bagi Zimbabwe. Sayangnya, harapan itu pupus dengan cepat. Pemerintahannya ternyata tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang makin parah. Inflasi meroket gila-gilaan, pengangguran mencapai angka yang sangat tinggi, dan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan hancur lebur. Janji-janji reformasi ekonomi dan politik hanya tinggal janji. Ketidakpuasan publik yang tadinya diarahkan ke Mugabe, kini berbalik ke Mnangagwa. Rakyat merasa dikhianati. Situasi ini menciptakan lahan subur bagi ketidakstabilan baru. Di tengah situasi ini, militer, yang dulunya menjadi sekutu utama Mnangagwa, mulai menunjukkan kegelisahannya. Mereka adalah kekuatan yang menempatkan Mnangagwa di kursi presiden, dan mereka juga yang paling merasakan dampaknya ketika negara goyah. Ada laporan tentang perselisihan di dalam lingkaran elit penguasa dan di jajaran petinggi militer. Sebagian faksi militer merasa Mnangagwa telah gagal total dan hanya melanjutkan praktik korupsi serta penindasan ala Mugabe, bahkan mungkin lebih buruk. Ketegangan ini terus memanas di balik layar, menciptakan bom waktu politik. Militer yang tadinya menjadi penyelamat, kini berpotensi menjadi ancaman terbesar bagi pemerintahan Mnangagwa sendiri. Puncaknya tiba ketika faksi militer yang tidak puas memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak lagi bisa mentolerir kegagalan pemerintah. Operasi senyap dilancarkan. Pasukan khusus menyerbu gedung-gedung pemerintahan utama di Harare, mengamankan stasiun televisi nasional, dan memblokade akses ke kantor presiden. Beberapa pejabat tinggi yang loyal kepada Mnangagwa ditangkap dalam operasi dini hari. Militer mengumumkan melalui siaran nasional bahwa mereka tidak melakukan kudeta, melainkan sedang menargetkan para kriminal di sekitar presiden yang menyebabkan penderitaan sosial dan ekonomi di negara itu. Ini adalah narasi yang sama persis seperti yang mereka gunakan saat menggulingkan Mugabe. Tapi bagi dunia, ini jelas sebuah kudeta. Reaksi internasional pun datang dengan cepat. Negara-negara tetangga di Afrika, melalui Uni Afrika dan SADC, segera mengutuk tindakan militer tersebut dan menuntut pemulihan tatanan konstitusional. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris juga menyuarakan keprihatinan mendalam dan mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut. Kudeta ini semakin mengisolasi Zimbabwe dari komunitas internasional,
menghambat peluang investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi. Namun, reaksi di dalam negeri justru terbelah. Sebagian warga turun ke jalan, merayakan jatuhnya Mnangagwa, sama seperti mereka merayakan jatuhnya Mugabe. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk perubahan sejati. Namun, banyak juga yang skeptis dan cemas, khawatir negara akan jatuh ke dalam siklus kekerasan dan kediktatoran militer yang tak berkesudahan. Jika kita melihat lebih dalam, konflik antara Mnangagwa dan Mugabe beberapa tahun sebelumnya adalah panggung utama dari drama ini. Mnangagwa, yang pernah menjadi wakil dan orang kepercayaan Mugabe selama puluhan tahun, dipecat secara tiba-tiba. Pemecatan ini dilihat sebagai upaya Grace Mugabe, istri Robert Mugabe, untuk merebut kekuasaan. Militer, yang dipimpin oleh Jenderal Constantino Chiwenga, merasa terancam oleh manuver ini. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Mnangagwa, sesama veteran perang kemerdekaan. Akhirnya, mereka turun tangan, menempatkan Mugabe dalam tahanan rumah dan membuka jalan bagi Mnangagwa untuk kembali dari pengasingan singkatnya dan mengambil alih kepemimpinan. Kudeta yang disebut Operasi Pulihkan Warisan ini pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan internal di dalam partai berkuasa, ZANU-PF, yang difasilitasi oleh kekuatan bersenjata. Setelah menjadi presiden, Mnangagwa mencoba mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia menyingkirkan loyalis Mugabe dari posisi-posisi strategis dan menempatkan sekutu-sekutunya, terutama dari kalangan militer. Jenderal Chiwenga, sang arsitek kudeta, diangkat menjadi wakil presiden. Awalnya, ini terlihat seperti sebuah aliansi yang kokoh. Namun, seiring berjalannya waktu, kegagalan ekonomi dan dugaan korupsi di lingkarannya sendiri mulai menciptakan keretakan. Mnangagwa dituduh hanya mengganti satu rezim otoriter dengan yang lain, tanpa membawa perubahan fundamental yang dijanjikan. Dia bahkan menggunakan taktik-taktik represif yang sama seperti pendahulunya untuk membungkam oposisi dan kritik. Kudeta terbaru ini, jika kita bisa menyebutnya begitu, pada dasarnya memperburuk krisis yang sudah ada. Alih-alih membawa stabilitas, pengambilalihan oleh militer justru menciptakan ketidakpastian yang lebih besar. Ekonomi yang sudah rapuh kini benar-benar diambang kehancuran. Aktivitas bisnis terhenti, nilai mata uang lokal anjlok, dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Bagi rakyat biasa, ini adalah bencana. Mereka yang sudah hidup dalam kemiskinan kini harus menghadapi kesulitan yang lebih ekstrem. Antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar dan roti kembali menjadi pemandangan umum. Ketegangan sosial pun meningkat, dengan potensi konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik. Pola kudeta militer seperti di Zimbabwe ini bukanlah hal yang aneh di benua Afrika. Sejarah pasca kolonial Afrika diwarnai oleh intervensi militer dalam politik. Kita bisa melihat polanya di negara-negara seperti Mesir pada 2013, di mana militer menggulingkan presiden terpilih Mohamed Morsi, atau yang lebih baru di Mali, Burkina Faso, dan Guinea, di mana junta militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan kegagalan pemerintah sipil dalam mengatasi masalah keamanan dan korupsi. Tren ini menunjukkan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Militer semakin melihat diri mereka sebagai penjaga negara yang berhak campur tangan ketika mereka merasa politisi sipil telah gagal. Ini adalah ancaman serius bagi perkembangan demokrasi di Afrika. Meskipun seringkali disambut oleh sebagian rakyat yang frustrasi, pemerintahan militer jarang sekali membawa solusi jangka panjang dan justru seringkali berakhir pada penindasan yang lebih parah. Lalu, bagaimana masa depan Zimbabwe? Apakah negara ini bisa menemukan stabilitas? Sulit untuk bersikap optimis dalam jangka pendek. Siklus kudeta dan perebutan kekuasaan internal ini kemungkinan besar akan terus berlanjut selama institusi demokrasi masih lemah dan ekonomi masih terpuruk. Siapapun yang memimpin, entah itu dari kalangan militer atau sipil, akan menghadapi tugas yang luar biasa berat. Memulihkan ekonomi Zimbabwe membutuhkan lebih dari sekadar pergantian pemimpin. Ia membutuhkan reformasi struktural yang mendalam, pemberantasan korupsi yang serius, dan rekonsiliasi nasional. Peran komunitas internasional juga krusial. Bantuan finansial dan penghapusan sanksi bisa menjadi kunci, tetapi itu hanya akan datang jika ada jaminan stabilitas politik dan komitmen yang tulus terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dari para pemimpin Zimbabwe. Sebagai penutup, kisah kudeta di Zimbabwe adalah sebuah cerminan tragis tentang janji kemerdekaan yang dikhianati. Sebuah negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terdidik,
terjebak dalam lingkaran setan perebutan kekuasaan oleh segelintir elit. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa jatuhnya seorang diktator tidak secara otomatis membawa demokrasi dan kemakmuran. Perjuangan rakyat Zimbabwe masih sangat panjang. Mereka mendambakan pemimpin yang benar-benar melayani rakyat, bukan hanya melayani kepentingan pribadi atau kelompoknya. Semoga suatu hari nanti, fajar baru yang sesungguhnya akan terbit di atas Zimbabwe. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.